Iya ya, cuacanya bagus sekali. Halo sobat semua, kita berjumpa lagi di episode ini. Saya ingin berbagi tips, yaitu tentang kehidupan satwa liar yang ada di belantara, khususnya di gunung-gunung atau dataran tinggi. Karena tidak bisa dipungkiri, di Indonesia, khususnya di Bali ini, hutannya itu hutan belantara itu tinggal di bukit dan gunung-gunung, yang otomatis itu adalah di ketinggian yang lebih dari 800 mdpl ke atas. Ular video ini. Saya sering bertemu dengan beberapa teman dan sahabat, tetapi saya itu tidak pernah sekalipun menegur, dalam hal apa, yaitu dalam hal melepaskan satwa liar di hutan. Yang khusus itu yang sering saya jumpai itu adalah spesies dari burung. Gagah sekali dia. Kenapa saya tidak menegur? Karena ini adalah perbuatan baik juga, ya, sangat baik, benar-benar sangat baik. Karena melepaskan kembali satwa liar yang terkurung itu ke alam liar itu begitu sangat bagus dan sangat baik. Saya pribadi sangat mengapresiasinya untuk para teman sahabat semua yang melakukannya, dan yang juga yang pernah bertemu langsung dengan saya. Tetapi kalau kita jauh mempelajari sistem kehidupan di alam liar ini, ini untuk jadikan referensi supaya kita lebih bijak dalam melakukan hal baik. Melakukan hal baik pun ini kita harus juga bijak. Kenapa? Supaya tepat sasaran. Jadi kenapa saya bilang tepat sasaran? Begini, satwa liar ini kalau di gunung dan bukit-bukit atau hutan belantara di gunung, ini punya habitat tertentu dan punya habitat masing-masing. Jadi ibarat kalau di gunung itu adalah per zona, per zona itu dihitung dari ketinggiannya, per ketinggian berapa gitu kita lebih mengenalnya adalah batas vegetasi. Batas vegetasi, di atasnya lagi ada batas vegetasinya lagi. Di situ tumbuhan, pohon-pohon besar dan lainnya itu setiap batas vegetasi itu berubah. Jadi ini bisa dilihat di video yang lampau di channel ini, di channel saya, bahwa vegetasi itu mempengaruhi jenis-jenis pohon. Itu bisa dilihat, dan saya tidak mengupasnya lebih jauh di sini karena kita spesifik ke satwa liar yang dilepaskannya. Itu adalah mirip, bahkan tumbuhan pun menyesuaikan diri dengan batas vegetasi itu karena di situ ada iklim dingin, kemudian di bawahnya lagi agak hangat, dan ke atas lagi ini zona angin, kan gitu. Satwa liar, kita melepaskan satwa liar di atas gunung, di atas bukit, di hutan. Tetapi satwa liar yang kita bawa ini, ini poin utamanya. Yang kita bawa, yang kita beli di toko-toko toko penjual burung dan lainnya, ya. Saya tidak tahu belinya di mana atau mendapatkannya di mana. Tetapi itu adalah satwa liar dari zona perkebunan kebanyakan. Contoh aja kutilang, terucuk, katak kriak gitu, yang punyanya nyaring, yang bodinya agak panjang itu. Kemudian jenis-jenis lainnya yang kita dapatkan di toko-toko burung, entah itu perkutut,
kemudian tekukur, dan macam-macamnya. Itu adalah burung-burung jenis zona bawah yang sangat banyak kita ketemukan, kita lihat di sekitar lingkungan kita. Itu saya juga tidak tahu diperjualbelikan di mana, saya juga tidak mendalaminya ya, karena saya tidak tega ke situ. Tetapi sahabat semua yang kebetulan bertemu dengan saya itu mendapatkan itu, entah mendapatnya dari mana, saya ulang lagi. Itu adalah, saya ulang lagi dan ulang lagi, itu adalah burung-burung yang habitatnya itu di zona dataran rendah yang kita kenal dengan zona perkebunan. Burung-burung dari zona perkebunan ini, cendet dan macam-macamnya ya, dan banyak itu, mulai cendet, ada kriak saya sebut tadi lagi ya, kemudian terucuk, kutilang emas dan macam-macamnya, sangat banyak itu di zona perkebunan. Kemudian kita bawa ke dataran tinggi di puncak gunung atau di dalam hutan, maka burung-burung yang kita lepaskan ini ya, bukannya hidup bebas, tetapi ya dalam tanda kutip ini hidup bebas karena lepas ya, tetapi dia masuk ke zona yang sangat bukan zona dia. Ini sangat kasihan sekali. Hidupnya ini tidak lama, paling banter, paling jauh itu 5 hari. Kemudian mereka ini akan mati. Karena tidak bisa, mereka ini benar-benar, satwa liar ini benar-benar sangat hafal dan sangat hidup dari lingkungan. Itu perlu kita ingat. Jadi kita bisa membuktikan ini yang di video ini adalah burung-burung di dataran tinggi. Ini dataran tinggi. Kita mengambilnya di puncak gunung ini. Jadi sangat berbeda dengan zona yang di bawahnya, sedikit aja di zona bawahnya. Selisih 500 mdpl itu sudah berbeda. Mereka tidak akan mau hidup di situ. Karena tidak bisa. Dan sebaliknya, yang hidup di zona bawah, mereka tidak akan bisa hidup di zona atas. Di atas perbukitan maksud saya. Yang lebih dari zona yang hidup alaminya. Ya, contohnya kayak zona perkebunan. Ya. Di Bali rata-rata kalau yang pinggir-pinggir hutan itu 500, ya, 600 mdpl. Ini dibawa ke zona 1700-1800, mati dalam waktu paling panjang 5 hari. Jadi gitu, kita harus lebih bijak dalam melakukan hal, bahkan hal yang begitu sangat mulia dan baik, yaitu melepaskan satwa liar yang terkurung. Kita harus ingat, melepaskan mereka ini harus, saya ulang lagi, harus ada di zona hidup alaminya, sesuai dengan kehidupan asalnya.